Dinikahi Berondong part 19. Setelah mengatakan kalimat yang sama dengan serempak, baik Bima dan istrinya saling tatap. Bram pun ikut menatap Aisyah dengan senyum tipis. Loh, kok belum siap? Memangnya nggak ikutan peletakan batu pertama di lokasi pembangunan Ponpes, Dek? Bima bertanya pada Aisyah dan juga seraya menatap Bram. Aisyah menggeleng, dia menatap ke arah Bram. Barulah Aisyah menjawab, enggak mas, aku rada-rada nggak enak badan, jadi mungkin mas Bram yang akan mewakilkan Abi, terang Aisyah. Dan Bram langsung mengangguk sebagai tanda jika dia bersedia. Iya mas, jadi saya yang berangkat. Aisyah di sini sajalah ya. Bram meminta izin pada empunya rumah. Iya, semoga lekas baikan ya dek. Oh ya bun, di lemari masih ada obat pereda nyeri kan ya? Mungkin karena Aisyah kelelahan perjalanan yang kurang bagus, pasti buat seluruh tubuh merasa remuk karena goncangan di mobil. Bisa bunda ambilkan buat Aisyah. Bima meminta sang istri untuk memberikan Aisyah obat. Wanita cantik yang sangat mirip dengan Naura itu tersenyum, seraya menyerahkan anak balita yang digendongnya kepada Bima. Setelah itu, dia pun bergegas meninggalkan kamar tamu yang ada Bram dan Aisyah. Ayo mas, kita sama-sama, semoga cepat sembuh ya dek, ucap Bima. Lalu dia menatap wajah putri sambungnya yang bernama Naura. Kamu mau ikut atau mau temani kakak Aisyah di sini? Tanya Bima pada Naura. Naura, si bocil cantik dan menggemaskan itu menatap Aisyah dengan senyuman manisnya. Seraya mengangguk. Iya ayah, Naura di sini saja ya, temani kakak Aisyah. Boleh kan ayah? Naura dengan sopan menerima tawaran dari ayah sambungnya. Ya sudah, jangan nakal ya nak, jawab Bima dengan mengusap-usap kepala sang anak yang tertutupi hijab. Bima menatap Aisyah dengan mengangguk sesaat, lalu mengajak Bram. Bram pun berpamitan setelah merapikan penampilannya di cermin sejenak. Aku berangkat ya Ai, istirahat aja, oke? Jaga kakak Aisyah ya Nau. Kalau kakak enggak mau nurut sama kamu, laporin ke abang, oke? Bram menyimpan ponselnya di tangan Naura, dan dia pun meraih ponsel Aisyah membawanya keluar. Mas, panggil Aisyah manja karena Bram belum memberinya kecupan perpisahan. Sesuai perjanjian, jika akan pergi dan kemana-mana serta baru pulang, harus mendaratkan ciuman singkat. Bram yang baru melangkah beriringan dengan Bram di luar sontak menghentikan langkahnya. Ups, maaf mas, duluan ya, ada yang ketinggalan, pamit Bram seraya membalik badannya. Kaki Bram terus melangkah setelah kepalanya menoleh sejenak ke belakang, melihat Bram yang sedang mengarah ke Aisyah. Now, lihat ke sana dulu ya, pinta Bram, agar Naura tidak bisa melihat kegiatannya. Si bocil pintar dan penurut itu pun dengan cepat berbalik badan memberi ruang pada Aisyah dan Bram. Dengan cepat, Bram pun mendaratkan ciuman hangatnya di kening Aisyah yang tersenyum mengerlingkan mata. Gak usah mancing-mancing, Ai. Ntar malam lagi ya, bisiknya lirih. Hais, udah sana gih. Aisyah mengusir Bram agar keluar kamar. Dan Naura segera mendekati ibunya yang kebetulan datang membawa obat untuk Aisyah. Naura nggak ikut mbak, kayaknya mau temani aku di sini. Izin Aisyah pada sang kakak ipar. Meskipun hanya sepupu, namun sama saja mereka akur bak saudara kandung. Iya, lebih baik memang begitu, biar kamu nggak kesepian di sini. Lagi pula, paling hanya sebentar. Kamu istirahat aja ya dek. Mbak berangkat sekarang. Ayo mas Bram. Sudah ditunggu di depan, Aisyah membolakkan matanya saat mendengar kalimat mas dari mulut sang kakak. Mbak, kok mas sih? Dia adik mbak loh sekarang, protes Aisyah. Ibunda Naura hanya tersenyum sekilas menanggapi perkataan Aisyah. Iya dek, meskipun udah jadi adik, tapi mbak masih nggak bisa merubah panggilan mas, karena sudah sejak dulu mas Bram ini nolongin mbak. Makasih ya mas. Saya senang bisa jadi saudara sungguhan, malah jadi mbaknya kalian. Kedua kelopak mata ibunda Naura sudah mengembun. Dia memang selalu sensitif sekali. Jika sedikit saja teringat masa lalu yang sedih menyayat hati, air matanya bisa terjun bebas gitu aja. Kok jadi melo begini? Udah di sana pergi, entar telat loh. Aisyah terus meminta keduanya, baik Bram dan ibunda Naura, untuk segera pergi. Akhirnya mereka pergi juga ya Nau. Lama-lama di sini ibumu bisa-bisa mewek dia. Goda Aisyah pada Naura yang juga setuju dengan ucapan Aisyah.
Kakak masih sakit? Tanya si bocil Naura serius pada Aisyah. Lantas Aisyah pun dengan cepat menggeleng. Kakak nggak sakit kok sayang, cuma lagi nggak enak badan saja, jawab Aisyah, seraya meraih ponsel Bram yang tergeletak di nakas. Kebetulan Naura tadi meletakkannya di sana. Ya sudah, kakak istirahat saja. Nanti kalau nggak istirahat, Naura kasih kabar ke abang loh. Kakak di sini aja ya. Naura mau ambil buku pelajaran sambil ngerjain PR. Tunggu ya. Si bocil Naura pun perlahan mulai menjauh dari pandangan Aisyah. Sesekali si bocil Naura itu menoleh ke belakang. Bibirnya melukis senyuman dan Aisyah pun membalas senyuman manis dari si bocil Naura. Aisyah merebahkan diri karena merasa kurang nyaman saat duduk. Aisyah menatap layar ponsel di tangannya, melihat foto Bram yang terpampang di layar dengan senyuman manis di bibirnya. Aisyah mengusap layar ponsel dengan lembut. Sejenak pikirannya teringat akan perlakuan lembut Bram yang begitu menyayanginya sampai rela menunda meminta haknya malam kemarin. Aisyah tak sadar tersenyum manis dengan terus menatap wajah Bram yang ada di ponsel. Aku harus menjaga rumah tangga ini. Bram sangat tulus, dia benar-benar sayang padaku. Bukan hanya sekedar nafsu saja, semua sudah terbukti. Mungkin tidak akan ada lagi pria yang akan mencintai aku dengan tulus seperti yang Bram lakukan. Monolog Aisyah seorang diri di dalam hati. Hais, aku kok jadi kangen dia ya? Baru aja pergi, tapi rasanya ada yang kurang. Gumam Aisyah lirih seraya menatap tajam layar ponsel Bram. Namun saat itu juga ponsel Bram berdering dan menampilkan wajah cantik seseorang yang diberi nama My Tim. Kedua alis Aisyah mengernyit. Siapa ya? Aduh, angkat apa enggak ya? Namun karena ponsel itu tak kunjung berhenti, Aisyah terpaksa menggeser icon yang berwarna hijau agar bisa terhubung. Sayangnya panggilan itu terputus saat sudah terhubung dengan Aisyah. Ih, aneh banget sih. Gerutu Aisyah, dia kesal juga dengan penelpon tadi. Aisyah meletakkan ponsel di atas nakas. Dia sangat kesal sekali. Apa maksudnya coba menelpon, tapi setelah diangkat diputusin begitu aja. Aisyah mulai berpikir macam-macam tentang Bram yang tidak pernah bercerita tentang teman-teman timnya. Awas aja kamu mas, kalau kamu berani macam-macam, gerutu Aisyah yang memanyunkan bibirnya. Mungkin jika masih ada Naura di sisinya, si bocil itu akan tertawa melihat wajah Aisyah yang sangat lucu. Untunglah Naura tidak di sana, dia sudah izin mengerjakan PR dulu tadi. Aisyah bangkit dari peraduannya, dia memilih duduk di dekat jendela yang terbuka lebar dan menampakkan pemandangan yang indah. Banyak rumah yang berbaris-baris menghadap ke depan jalan, dan di belakangnya ada banyak tanaman para warga, seperti sayur-sayuran untuk penghasilan warga di sini. Rata-rata mereka semua adalah petani, hanya ada beberapa saja yang sebagai pekerja swasta dan pemerintah. Salah satunya ya Bima Anggara, saudara sepupu Aisyah yang sebagai pegawai negeri sipil. Dia mengajar di sekolah dasar di kampung ini. Sebelumnya dia merantau ke kota hingga bertemu dengan ibunda Naura. Setelah menikah, Bima berpikir ulang jika harus meninggalkan keluarga kecilnya. Jadilah dia melamar di tenaga pengajar di SDN Sukamaju. Memang nasib sedang mujur alias beruntung, baru setengah tahun mengabdi dia diangkat jadi guru tetap dan menjadi PNS. Aisyah terlonjak saat baru duduk melihat Bram berada di ambang pintu dengan wajah tersenyum kepadanya. Loh mas, kok cepet? Udah acaranya? Cecar Aisyah menanyai suami berondongnya. Bram tersenyum mendekati Aisyah yang sedang duduk di dekat jendela. Bram juga ikut duduk di sana dan menggenggam tangan Aisyah. Barulah dia menjawab pertanyaan Aisyah tadi. Kamu tahu, ternyata Abi datang dengan ayahnya Mas Bima. Jadi surprise banget tadi. Sebenarnya acaranya baru dimulai dan aku yang meletakkan batu pertamanya. Setelah itu aku keinget sama kamu terus. Jadi aku izin sama Pak RT dan Abi juga yang lainnya untuk pulang dulu. Aku khawatir sama kamu sayang. Tutur Bram seraya mengecup tangan Aisyah dengan mesra. Keduanya duduk saling menghadap. Bram terus memandangi wajah Aisyah yang begitu menawan. Rasanya Bram tidak rela jika sebentar saja berpaling dari wajah Aisyah. Seolah-olah jika sebentar saja berkedip, maka wajah itu akan berubah menjadi keriput. Ah, si Bram lebay ya guys.
Ups, lebay apa bucin sih? Hehehe. Aisyah tiba-tiba teringat wajah cantik yang tadi menelpon di ponsel Bram. Wajahnya berubah masam, dia bahkan memalingkan pandangannya saat Bram hendak menyingkirkan anak rambut yang menutupi matanya. Bram menaikkan sebelah alisnya. Dia tidak tahu ada masalah apa sampai Aisyah tiba-tiba berubah masam. Sayang, apa aku ada salah? Tanya Bram penasaran. Dia menarik dagu Aisyah agar bisa menghadap ke arah dirinya dan agar dia bisa menatap manik mata Aisyah yang penuh amarah. Bram yakin jika Aisyah sedang menyimpan sesuatu yang membuat dia marah, tapi apa? Bram bertanya-tanya dan mencoba mengingat-ingat apa saja yang sudah dia perbuat. Setelah beberapa detik saling diam, namun tetap saling pandang dan saling menyelami manik mata yang berwarna coklat. Mau tahu? Sentak Aisyah. Bram sempat menghapus jejak air yang muncrat ke wajahnya. Karena posisi mereka memang sangat dekat, bahkan nafas Aisyah yang memburu terasa hangat di wajah Bram. Bram tidak ikut terpancing, dia justru dengan lembut menyentuh pundak Aisyah seraya berkata dengan sangat lembut, "Katakan sayang, apa? Kalau memang aku yang salah, aku minta maaf, oke? Jelaskan." Pinta Bram tetap dengan memelankan suaranya. Bersambung, sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. Bye-bye, see you.